Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa karena ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mengenal Tuhan lebih dekat dan memahami rencananya supaya kita bisa mempersiapkan diri kita. Di dalam kehidupan bergereja tentu ada tugas yang harus kita kerjakan. Karena gereja bukanlah organisasi yang didirikan oleh manusia. Bukan sebuah kumpulan seperti kumpulan-kumpulan yang ada, komunitas-komunitas yang ada. Gereja adalah sebuah komunitas yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Tentu mendirikan gereja adalah sesuatu pekerjaan terberat bagi Tuhan. Oleh sebab itu, pasti tugasnya juga harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Tugas apa yang harus kita kerjakan di dalam gereja? Sebagai sebuah komunitas yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Dan saya perlu tekankan sekali lagi bahwa pekerjaan terberat yang pernah dilakukan Tuhan bukan menciptakan laut, bukan juga menciptakan matahari, tetapi pekerjaan terberat yang dilakukan oleh Tuhan adalah mendirikan gereja di muka bumi ini. Karena mendirikan gereja, Tuhan tidak cukup hanya berfirman. Tuhan berbicara berulang-ulang kepada hambanya, nabi-nabinya. Tetapi penyampaian Tuhan tetap masih kurang. Tuhan harus datang ke dalam dunia. Ada tindakan pekerjaan yang begitu serius, begitu berat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan pasti apa yang didirikan oleh Tuhan adalah sesuatu yang mempunyai tujuan yang sangat sempurna. Karena Tuhan melakukannya tidak hanya sekedar menciptakan dengan berfirman. Dari ciptaan-ciptaan yang lain, Tuhan hanya berfirman. Tapi mendirikan gereja, Tuhan bukan hanya berfirman, dia turun ke dalam dunia, dan kemudian dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditolak oleh manusia, bahkan penolakan yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan itu berakibatkan Tuhan sampai mati di kayu salib. Karena manusia tidak menerima Tuhan. Manusia menolak Tuhan. Manusia tidak menginginkan Tuhan. Nah, tugas apa yang Tuhan berikan kepada gereja? Tentunya Tuhan mau supaya gereja memiliki tanggung jawab dan mengerjakan semua maksud Tuhan. Mengerjakan semua yang Tuhan inginkan. Dan kita perhatikan di dalam kehidupan ini, bahwa ternyata gereja tidak banyak berbeda dengan dunia. Padahal gereja itu adalah sebuah komunitas yang didirikan dengan darah yang mahal. Darahnya Tuhan sendiri, dia harus dikorbankan, dia harus dipermalukan, dia harus ditelanjangi, dia harus mengalami penderitaan yang begitu hebat. Itu adalah hal-hal yang harus dialami oleh Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan datang dan memberitahu semua kejahatan dunia. Tuhan datang dan menyingkapkan semua yang menjadi kenajisan dunia. Semua hal yang jahat itu dibuka, diceritakan oleh Tuhan, disampaikan kepada manusia, kepada
siapapun yang mau percaya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Sebab di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-7, di situ jelas dikatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Ya, kita perhatikan, kenapa Tuhan mendapatkan penolakan yang begitu hebat? Penolakan yang tidak wajar. Tuhan begitu baik. Tuhan menyembuhkan penyakit mereka. Tuhan memberi mereka makan. Yang susah diberitakan kabar sukacita. Semua kebaikan yang disampaikan kepada manusia. Semua untuk apa yang diperlukan oleh manusia. Tetapi kenyataannya, apa yang dilakukan oleh Tuhan tidak pernah mendapatkan penghargaan. Bahkan justru mendapatkan penolakan. Tuhan mereka tidak inginkan. Pada waktu Pontius Pilatus mengajukan pertanyaan kepada bangsa Israel, maukah kamu aku membebaskan Barabas, seorang pembunuh? Apa yang dijawab oleh bangsa Israel? Tolong perhatikan gereja Tuhan. Maukah engkau aku membebaskan Tuhan Yesus, Raja orang Yahudi? Tapi mereka berkata tidak. Salibkan dia. Salibkan dia. Kami tidak menginginkan dia. Kami tidak menginginkan dia. Salibkan dia. Mereka menginginkan supaya Tuhan Yesus segera hilang dari muka bumi ini. Mereka tidak menginginkan kehadiran Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Mereka tidak mau Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bahkan yang mereka minta adalah Barabas, seorang pembunuh. Inilah kenyataannya dunia. Betapa tragisnya, betapa jahatnya dunia ini. Betapa banyaknya kejahatan dunia ini. Isi dunia ini adalah kejahatan. Semua yang jahat, itulah yang terbungkus di dalam dunia ini. Dan Tuhan berkata di dalam Yohanes 7 tadi. Apa yang dikatakan Tuhan di situ? Kita dengar ulang. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Dunia tidak dapat membenci kamu, tapi dunia membenci aku. Sebab aku bersaksi bahwa pekerjaannya jahat. Pekerjaannya jahat. Mereka tidak menginginkan Tuhan. Kenapa mereka tidak menginginkan Tuhan? Tuhan yang benar, Tuhan yang baik. Karena manusia dikuasai kejahatan. Manusia telah dibungkus oleh kejahatan. Manusia dikuasai oleh setan. Dan inilah yang membuat manusia tidak menginginkan Tuhan. Manusia sedang berseberangan dengan Tuhan. Manusia sedang bertentangan dengan Tuhan. Manusia berteriak di dalam kebodohan mereka. Di dalam kerasukan setan yang mereka tidak sadari. Padahal mereka adalah bangsa Israel. Mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Jangan bilang lagi bangsa lain. Sedangkan bangsa Israel yang dari sehari ke sehari Tuhan menyatakan mujizat kepada mereka. Tapi mereka tetap menolak Tuhan.
Hal-hal inilah yang Tuhan maksudkan di dalam Yohanes 7 ayat 7. Bahwa aku datang memberitahukan dunia. Aku datang memberitahukan bahwa pekerjaan dunia ini jahat. Dan ternyata dunia tidak mau kejahatannya dibongkar. Dunia tidak mau pekerjaannya diberitahu. Dunia terlalu tertutup sekian lama. Ribuan tahun tertutup. Manusia terlalu asik larut dengan dunia. Sementara apa yang mereka kerjakan semua adalah kejahatan. Semua adalah bertentangan dengan Tuhan. Semua berseberangan dengan Tuhan. Dan tentunya Tuhan hadir di dalam dunia ini. Mendirikan satu komunitas yang namanya gereja. Dengan tujuan tertentu. Untuk memisahkan gereja dari dunia. Untuk memisahkan gereja dari cara hidup dunia. Sehingga Tuhan menjumpai di tengah-tengah manusia yang begitu dikasihi, disayangi Tuhan. Ada media yang Tuhan bisa gunakan. Gereja dibangkitkan, gereja dipanggil untuk menjadi terang. Gereja dipanggil untuk berbicara kebenaran. Gereja dipanggil untuk bersuara kebenaran. Gereja dipanggil untuk tampil berbeda. Gereja dipanggil dengan cara yang khusus supaya mewakili Tuhan di muka bumi ini. Pertanyaannya, sudahkah gereja seperti yang Tuhan mau? Sudahkah gereja seperti yang Tuhan mau? Sebagai hamba Tuhan, jujur saya mengatakan, gereja hampir-hampir tidak berbeda dengan dunia. Hampir-hampir tidak berbeda. Hampir-hampir tidak berbeda. Atau alias hampir sama. Ada begitu banyak yang terselubung di dalam gereja. Ada begitu banyak yang tertutup di dalam gereja. Yang pada saat Tuhan hadir, dan Tuhan memberitahukan itu, dan gereja tidak siap. Ada begitu banyak umat Tuhan. Apabila saya sudah mulai bicara tentang kebenaran, apabila saya sudah mulai bicara tentang bagaimana firman yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bagi mereka yang tidak mau bertobat, yang mau hidup seperti dunia, mereka menolak. Perlahan-lahan mereka menjauh. Perlahan-lahan mereka memisahkan diri. Mereka tidak tahan. Ini yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai ternyata di dalam hidup kita sebagai gereja ada banyak yang tertutup di dalam hidupmu. Ada banyak yang kau tidak pahami. Ada banyak ketika Tuhan memandang bahwa ternyata investasi yang begitu mahal yang dilakukan oleh Tuhan dengan mencurahkan darahnya, dengan berkorban, tapi ternyata gereja tidak bisa menjadi media Tuhan. Tidak bisa menjadi tempat untuk Tuhan bersuara. Tempat untuk Tuhan menyampaikan firman-Nya. Tempat untuk Tuhan memperkenalkan cara hidup kerajaan surga. Tidak bisa. Karena apa? Karena gereja hampir-hampir tidak ada bedanya. Ya, gereja hampir-hampir tidak ada bedanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena selalu di dalam gereja yang diajarkan adalah merebut berkat-berkat jasmani. Ini salah satu saja. Selalu dikatakan, bekerjalah dengan giat. Padahal di dalam firman Tuhan tidak pernah ada perintah seperti itu.
Tuhan bilang bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tapi di dalam gereja berbeda. Coba kita dengar ayat ini. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan memeterainya. Dengan materai. Tuhan memerintahkan bekerja, tapi bukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh dunia itu ada di dalam Yohanes 6 ayat 26. Bahwa manusia hanya bekerja untuk perut, untuk daging. Itulah yang dikerjakan oleh manusia. Makanya saya katakan, terlalu banyak yang terselubung, terlalu banyak yang tertutup, tidak sampai kepada kebenaran firman itu sendiri. Firman ini adalah roh. Kehidupan roh. Tapi selalu diterjemahkan dengan kehidupan daging. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan kekal. Jangan bekerja untuk makanan yang sementara. Tuhan berkata juga di dalam bagian lain firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Ingat, yang bersifat jasmani, Tuhan mau kita nomor sekian kan. Yang Tuhan mau di dalam hidup ini adalah kehidupan roh. Karena kehidupan roh itu adalah kehidupan kekal. Tetapi di dalam gereja, selalu yang diajarkan kepada kita, bekerjalah. Makanya jemaat-jemaat kadang-kadang kerja sampai lupa keluarga. Bekerja sampai lupa kesehatan. Bekerja sampai lupa berdoa. Karena disuruh oleh pendeta, bekerjalah. Saudara, ada ayat firman Tuhan, kumpulkanlah harta di surga. Jangan di bumi ini. Ada sekian banyak ayat. Konsep Alkitab ini adalah konsep kebenaran. Konsep roh. Tuhan memberikan firman-Nya untuk mengubah daging menjadi roh. Tapi kita di dalam gereja tidak ada bedanya. Kita selalu mau roh mengerjakan daging. Roh mujizat untuk hal-hal daging. Dan itulah yang ditawarkan. Makanya di dalam gereja, kalau pendeta sudah berdoa, diberkatilah ekonomimu, maka jemaat akan menyambut dengan teriakan, haleluya, amin. Kenapa? Karena naluri gereja tidak ada bedanya dengan dunia. Yang dikejar cuma yang daging. Di dalam Yohanes 6 ayat 26 tadi, coba kita lihat itu, ayat Yohanes 6 ayat 26. Bahwa manusia satu ketika mereka hanya mengejar yang daging. Bahkan bukan satu ketika. Itu satu peristiwa yang Tuhan contohkan dan hadir di dalam Alkitab. Dan inilah terus-menerus yang menjadi bungkusan kehidupan umat Tuhan. Gereja yang didirikan dengan darah yang mahal itu. Tapi ternyata gereja gagal. Karena terlalu banyak yang terselubung di dalam gereja. Coba kita lihat ayat ini. Tuhan Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Ya, yang dikejar manusia hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Bukan karena kamu melihat tanda. Bukan karena kamu tahu bahwa aku sedang mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kehidupan kekal. Tapi karena gereja, karena manusia telah dibodohin oleh setan dari Taman Eden. Manusia selalu fokus kepada hal jasmani. Manusia selalu fokus kepada hal jasmani. Padahal Tuhan bilang hal jasmani itu ditambahkan. Tuhan datang untuk mengubah roh, kehidupan daging menjadi roh. Sekali lagi saya katakan, Tuhan datang untuk mengubahkan manusia dari kehidupan daging menjadi roh. Tetapi kalau manusia tidak mengenal Tuhan, manusia yang tidak mengenal Tuhan, mereka selalu menginginkan roh untuk membuat mujizat daging. Mereka selalu menginginkan roh bekerja untuk daging mereka. Tuhan harus bekerja untuk daging kami. Pada waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang, bangsa Israel terus mengejar Tuhan. Bangsa Israel terus memburu Tuhan. Bangsa Israel terus menginginkan Tuhan. Sampai satu ketika Tuhan harus berbicara apa adanya. Kamu mengikut aku bukan karena kamu melihat tanda, tapi karena kamu kenyang makan roti. Roti untuk daging. Coba lihat manusia, coba lihat gereja Tuhan. Kalau yang ditawarkan daging, mereka beramai-ramai datang. Stadion bisa penuh. Karena apa? Karena yang dikejar daging. Oh, ada kesembuhan. Kesembuhan apa? Kesembuhan daging yang mereka cari. Kaki sakit, kanker, apa semua. Yang daging-daging itu seluruh itu yang menjadi target daripada manusia, gereja Tuhan. Gereja berbeda arah dengan Tuhan. Padahal Tuhan adalah ingin mengubahkan daging menjadi roh. Tuhan ditolak, Tuhan mati supaya Anda menjadi roh. Supaya hidupmu menjadi roh. Anda harus melepaskan dagingmu. Tapi kalau ini tidak dibicarakan, ini akan terus menjadi terselubung. Ini akan terus menjadi tertutup. Ini akan terus menjadi lahan yang begitu empuk untuk menjadi permainan setan. Karena gereja diarahkan terus kepada hal-hal daging. Tuhan berkata di dalam Roma, jikalau kamu hidup dari daging, kamu akan mati. Kalau kamu hidup dari roh, kamu akan hidup. Seberapa jauh hidupmu menjadi roh? Ataukah selama ini fokusmu menjadi daging? Bukankah kalau kita berdoa, selalu yang kita kejar itu hal daging? Daging tidak perlu dikejar. Itu Tuhan sudah siapkan. Makanya Tuhan memberkati bangsa Israel yang 5 roti dan 2 ekor ikan, masih ada sisa 12 bakul. Dan di satu momen masih ada sisa 7 bakul. Kenapa ada 12 bakul dan ada 7 bakul? Karena itu menunjukkan bahwa semua sudah disediakan Tuhan. Kita memiliki 12 bulan, semua sudah tersedia. Ada makanannya, tidak perlu dikejar. Yang Anda perlu kejar adalah kehidupan roh. Ada 7 hari. Makanya ada sisa 17 bakul. Setiap hari sudah ada Tuhan sediakan. Tapi di dalam gereja selalu yang disuarakan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tapi yang diarahkan kepada daging. Bahkan banyak begitu besar, begitu banyak yang disuarakan terus daging. Ada beberapa gereja besar yang disuarakan terus daging. Berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh para rasul. Para rasul menangkap pesan Tuhan, tapi gereja tidak menangkap pesan Tuhan. Petrus pernah berkata, lihat pada kami, emas dan perak tidak ada pada kami. Ini bukan main-main loh, ini firman Tuhan.
Anda pikir Petrus sedang berbohong, sedang mendustai jemaat? Tidak. Dia sedang berkata, itu firman. Lihat pada kami emas dan perak tidak ada pada kami, tapi apa yang kami punya kami berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangun dan berjalanlah. Dua rasul besar, satu Paulus, dengan perkataan yang sama. Emas dan perak tidak pernah kuingini dari siapapun juga. Halo gereja Tuhan, masih banyakkah duniawi yang terselubung di dalam hidupmu? Masih banyakkah yang tidak terbuka di dalam hidupmu? Hal-hal ini terlalu tersimpan rapi. Dan Tuhan datang menyatakan itu. Inilah yang tidak disukai oleh bangsa Israel. Saya khawatir. Apakah gereja juga sekarang ini tidak menyukai ini? Sehingga yang Anda perlukan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Padahal itu semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Tidak perlu Anda cari, itu ditambahkan. Yang perlu Anda cari adalah kerajaan Allah. Yang perlu Anda cari adalah rohmu. Sudahkah rohmu menjadi kuat? Sudahkah Anda menjadi manusia roh seperti Tuhan Yesus? Selama gereja tidak diubahkan menjadi roh, dagingmu tidak diubahkan menjadi roh. Mohon maaf teman, ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi selama Anda punya hidup, tidak mau diubahkan, maka firman Tuhan akan berkata, Anda tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapapun dia. Termasuk saya. Semua yang terselubung harus dibuka. Aku datang untuk memberitahu pekerjaan dunia ini bahwa pekerjaannya adalah jahat. Apa pekerjaan? Pekerjaan dunia ini adalah pekerjaan kedagingan. Pekerjaan yang membuat manusia mati. Sementara Tuhan adalah pekerjaan roh. Allah itu roh. Dan dia mau kita hidup. Makanya coba perhatikan manusia. Kalau rohnya sudah keluar dari tubuhnya, dia jadi mayat. Walaupun dia cantik kayak apa, walaupun dia bintang film, walaupun dia artis, itu harus cepat dikasih masuk dalam tanah. Karena apa? Karena akan berbau. Tuhan berkata di dalam Yohanes 6 ayat 63, daging sama sekali tidak berguna. Ya itulah kenyataannya. Dan firman Tuhan ini tidak pernah salah. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau Anda tidak percaya bahwa daging sama sekali tidak berguna, coba orang sudah mati, kamu simpan di dalam kamarmu 1 bulan saja. Maka baru dari situ kita mengerti bahwa daging ini benar-benar tidak berguna. Begitu rohnya sudah keluar, dia harus cepat dicarikan, masukkan ke dalam tanah, karena dia akan berbau. Jangan mengejar daging. Carilah perkara-perkara di atas. Kolose berkata, jika kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, bukan di bumi. Sementara di bumi yang digeluti oleh manusia, apa itu? Bisa beli emas, bisa beli perhiasan, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Oh, tidak ada bedanya gereja dengan dunia. Sorry. Tidak ada bedanya. Jangan bilang lagi, hamba-hamba Tuhan yang suka senang cuma ribut terus. Berselisih paham satu dengan yang lain. Cari-cari yang tidak ada kerjaan saja. Tidak mengerti firman Tuhan, tapi so tahu. Ingat, Tuhan Yesus berkata, aku dari atas. Ya, kamu dari bawah. Yohanes 8 ayat 23, aku dari atas. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Kamu berasal dari bawah, dari dunia ini. Terus? Aku dari atas.
Aku dari atas. Berbeda cara hidup kita. Untuk apa Tuhan turun ke dalam dunia? Untuk memberitahukan kepada kita cara hidup yang benar. Karena cara hidup dalam dunia ini menghasilkan kematian. Makanya orang setiap hari gali kubur. Ya. Kenapa? Untuk kubur daging. Daging yang sudah busuk, daging yang sudah mati itu dikubur itu. Itulah cara hidup dunia. Aku dari atas. Dari atas itu kehidupan, di bawah ini kematian. Bahkan di bawah itu tempat penyiksaan orang yang sudah mati, alam maut. Kamu dari bawah, aku dari atas, makanya tidak sama cara hidup kita. Kata Tuhan. Nah, Tuhan memperkenalkan satu cara hidup yang baru. Yang di dalam gereja terlalu tertutup, terselubung, dan tidak pernah dimengerti oleh umat Tuhan. Bahkan gereja diajak bertarung dengan orang-orang dunia supaya berlomba-lomba. Begitu banyak hamba Tuhan yang selalu fokus kepada hal-hal lahiriah. Sorry, saya tidak menghakimi siapapun. Saya ingin memberitahu kebenaran supaya kita dibebaskan. Kita keluar daripada cara-cara hidup yang terselubung selama ini. Kita hanya sibuk mengumpulkan harta dunia. Tapi kita lupa. Dalam Matius 6 ayat 19, apa dikatakan di situ? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jangan kamu kumpulkan harta di bumi. Oh, tapi gereja beda. Beda dengan firman Tuhan. Gereja tidak ada bedanya dengan dunia. Dunia berlomba proyek ekonomi. Dan gereja pun sama. Sama, tidak ada bedanya. Terselubung. Tidak pernah ada ciri-ciri khas perbedaan. Padahal Tuhan karena dia berbeda, makanya dia ditolak oleh dunia. Tidak diinginkan. Dia dibunuh oleh dunia. Karena cara hidup seperti ini tidak diinginkan iblis. Itulah cara hidup yang membawa kepada kematian. Sementara Tuhan datang memperkenalkan sebuah kehidupan roh. Kalau kamu hidup oleh roh, kamu akan hidup. Berhati-hatilah. Singkirkanlah semua yang terselubung. Jangan biarkan itu merusak hidupmu. Jangan biarkan itu mencelakakan hidupmu. Jangan biarkan itu membunuh hidupmu. Karena apa? Karena selama ini Anda memelihara dunia. Anda terlalu mentuhankan dunia. Karena itu hidupmu terlalu menjadi satu dengan dunia. Makanya banyak orang Kristen takut sekali ketemu Bapa di surga. Kalau saat kematian sudah mau datang, begitu ketakutan luar biasa. Bahkan begitu banyak gereja besar yang mengajari umatnya berdoa minta supaya umur 120 tahun. Halo, gereja Tuhan. Kelihatannya si rohani. Tapi rohana. Untuk apa berdoa minta hidup 120 tahun? Karena tidak ingin meninggalkan dunia ini. Dunia ini nikmat. Dunia ini milik kita. Kita sudah menyatu dengan dunia ini. Untuk apa kita tinggalkan? Cuman nanti dibilang orang gila. Sebetulnya mereka mau ajar jemaat berdoa supaya hidup 1000 tahun. Cuma itu nanti dibilang tidak masuk di akal. Kenapa? Karena gereja begitu menyatu dengan dunia, begitu cinta dunia. Begitu larut di dalam dunia. Tidak mau dipisahkan dengan dunia. Umur 80-90 tahun saja kita jalan ke kamar mandi sudah minta bantuan cicit. Mau cari apa Anda di dalam dunia ini? Tuhan berkata jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita tidak sebanding dengan penderitaan yang ringan ini. Sudahkah engkau mengenal firman Tuhan yang diberikan lewat para rasul? Atau engkau masih sama dengan dunia ini, tidak ada bedanya? Yakobus 4 ayat 4.
Dengarkan apa kata firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jadi, Hai kamu, ya. orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? permusuhan dengan Allah. Jadi, Bagaimana bersahabat dengan dunia? Bagaimana bersahabat dengan dunia? Mencintai dunia. Terlalu menginginkan dunia. Sudah punya 2 hektar, masih cari lagi sampai 10 hektar. Sudah punya 10 hektar, masih cari lagi 100 hektar. Karena ingin memiliki dunia, bersahabat. Berbeda dengan kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, jika orang membenci kamu, ingatlah bahwa mereka telah lebih dahulu membenci aku. Kedatangan Tuhan untuk memindahkan kita dari dunia yang mematikan ini untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan sedang menunggu kita dengan hati yang begitu rindu. Tapi gereja sementara tidak ingin dipisahkan dengan dunia. Begitu kuat melekat hatinya dengan dunia ini. Coba kita ulang ayat ini. hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Engkau yang menjadikan dirimu sahabat dunia. Engkau yang mau bersahabat dengan dunia. Engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Konsep yang berbeda yang Tuhan hadirkan dari kerajaan surga. Untuk dimasukkan ke dalam gereja. Supaya menjadi medianya Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran. Supaya orang yang hidup di dalam dunia, yang hidup di dalam kegelapan. Dipisahkan, ditarik kepada satu kehidupan yang kekal. Itulah kehidupan bersama dengan Tuhan. Mari tanggalkan semua selubung yang begitu kuat menutupi hidupmu. Sehingga jangan sampai engkau hidup di dalam kegelapan. Apabila engkau hidup di dalam terang, engkau akan melihat bahwa itu semuanya tersembunyi. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, dunia tidak dapat membenci kamu, tapi dia membenci aku karena aku datang memberitahukan semua kejahatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.